sampai sempat ada bahasa juga menyampaikan kalau teman-teman SMM main ke sini ya habislah sudah. Maka saya juga harus memutar otak. Bagaimana caranya? Saya nggak gaya-gayaan. Saya bukan mau memerangi di sana ada tiket mahal, di sana tiket murah. Sebetulnya itu hanya suatu bahasa yang dikembangkan dari satu sudut pandang. Sedangkan saya menggunakan sudut pandang yang lain. Yang juara juga teman-teman SMM juga. Oh, jadi itu berdampak? Hah? Itu ada dampaknya untuk itu luar biasa dampaknya, sehingga dari 12 Juli jarak 2 minggu. Ini yang luar biasa untuk Prasasti menurut kita ya. Karena jarak 2 minggu, 2 event besar digarap oleh Prasasti. Yang satu featuring, yang satu Gajah Baru series 2. ya, Ini sudah muncul yang series 2. seri 2 ya. Emang seperti janjinya, Prasasti akan mengadakan event sebulan sekali. Itu sudah janji saya ya. Janji saya berserta dengan teman-teman semua yang ada di Prasasti, kemudian ditangkap oleh teman-teman yang ada di Gajah Baru. Sehingga bahasanya series ini nanti akan berkelanjutan. Mudah-mudahan setelah lewat tahun 2025 ini 2026 full series. Jadi Setiap bulan ada 12 series nanti yang mungkin, dan mungkin kalau dibilang kemarin event belum selesai, angkat-angkatnya sekarang sudah event lagi. Ya karena janjinya Prasasti ngadain tiap bulan sekali. Belum agenda ngobarnya, kopdarnya. Latpresnya jalan, lapornya jalan. Juga baru kemarin kita juga selesai. Untuk tanggalnya tidak ada patokan seperti mungkin ada IO lain atau teman-teman IO atau komunitas yang berkegiatan mengeluarkan jadwal 1 tahun full. Bulan ini. Prasasti enggak ya? Jadi mohon maaf juga sebelumnya, mungkin di satu sesi podcast kita yang sebelumnya itu, kenapa agenda di Prasasti ini bertabrakan dengan agendanya SMM. Bahkan insya Allah senantiasa di 26 Juli ini juga sama juga dengan agendanya Kopdar SMM. Dibilang kebetulan ya, dibilang ini juga merupakan satu bahasa yang memang saya kemas untuk biar bisa membedakan antara peserta yang ada di SMM yang sana. Ini mohon maaf ya sebelumnya, kan namanya warung itu kan bisa di mana-mana. Kita tinggal bisa memilih, mana yang berkenan, mana yang kurang berkenan, mana yang bisa dipilih, dan mana yang tidak bisa dipilih. Artinya seperti tujuan saya di awal, setelah saya melakukan satu bahasa Jatim Adem kemarin itu, teman-teman yang SMM pun juga yang main juga di tempat Prasasti. Namun yang juara juga teman-teman SMM juga. Oh, jadi itu berdampak? Hah? Itu ada dampaknya untuk itu luar biasa dampaknya, sehingga saya di DM, saya di inbox, saya juga dikonfirmasi by WA, saya juga kan tiap event itu pas saya melihat, saya itu kan orangnya nggak bisa diem. Saya kadang di tengah, saya kadang main ke penonton, saya mau nanya. Jadi apa yang dimaui sama teman-teman peserta ini, insya Allah langsung bisa saya terima dan coba saya artikan. Sampai sempat ada bahasa juga menyampaikan kalau teman-teman SMM main ke sini ya habislah sudah. Oke. Karena burung-burung nasional, burung-burung di SMM sekaliber di SMM untuk saat ini susah untuk ditandingi. Iya kita tahu ada nama-nama besar di sana ya. Saya nggak usah nyebutin namanya sehingga harapan saya untuk bisa mengangkat teman-teman khususnya yang dari, maaf ya kalau saya bilang akar rumput bukan berarti untuk ekonomi menengah ke bawah, bukan berarti orang yang bawah juga, tapi karena tuntutannya adanya mobil, maka saya juga harus memutar otak bagaimana caranya. Saya nggak gaya-gayaan, saya bukan mau memerangi di sana ada tiket mahal, di sana tiket murah. Sebetulnya itu hanya suatu bahasa yang dikembangkan dari satu sudut pandang, sedangkan saya menggunakan sudut pandang yang lain. Dimana kalau maunya mobil, apalagi kayak kemarin ya kan, 6,5 hadiahnya juara 1 mobil Ayla, juara 2 Ayla, begitu juga dengan seterusnya. Saya merasa itu masih terlalu tinggi buat saya. Jadi saya harus berpikir sebagaimana apa yang sudah saya sampaikan tadi. Niat dan tujuan saya mengadakan lomba ini bukan mencari
keuntungan. Bukan hanya mencari sebuah profit. Tetapi saya lebih mencoba menjadi suatu pelopor ya, kalau kemarin bisa dibilang ya. Dan akunya kemarin disebut sebagai suatu pelopor peradaban. Saya memang memikir otak saya ini keras banget untuk gimana ya caranya hadiah ini supaya turun. Bahkan 26 Juli besok tiket 5,5 kita turunin lagi. Turun 1 juta ya? Turun 1 juta, hadiahnya sama kayak 6,5 kemarin. Saya terus berpikir 5,5 masih mahal nggak ya, saya bilang gitu. Jadi berat buat saya sebetulnya kalau umpamanya saya bisa saja dengan saat ini prasasti bisa diterima, saya mau jual tiket berapa aja mungkin insya Allah banyak yang beli juga. Namun bukan itu tujuan saya mengadakan lomba, bukan itu prasasti mengadakan tujuannya untuk mengadakan lomba, tetapi untuk menampung. Nah, karena menampung itu akhirnya saya mencoba membuat suatu program di mana kalau SMM ngadain, aku ngadain, di mana teman-teman SMM beserta dengan komunitas-komunitasnya main di SMM. Nah, yang tidak main di SMM itulah yang mau saya tampung. Jadi bahasanya kalau mau menyaingi terserah, mau dibilang menyaingi, ngelawan apa-apa, saya mohon maaf sebelumnya. Bukan ada maksud itu, tetapi karena hati nurani saya. Karena visi misi prasasti ini tadi, bagaimana caranya supaya bisa menampung yang tidak bermain di SMM tadi. Jadi ya itulah, alhamdulillah saya setiap kali membuka gelaran memastikan tidak ada teman-teman yang burung berkaliber itu ya. Sekarang 26 Juli, saya kemarin buka hari Minggu, ini sekarang hari Rabu atau Kamis sedini hari, itu ya penjualan sudah hampir 90%. 90%? 90% sekarang kondisinya. Tinggal beberapa satu di setiap sesinya sudah itu malah habis. Dan itu bukan hanya list peserta pesanan ya? Bukan list karena peserta sudah pesanan by kan. apps kan? Ya, karena kan validasi saya kan sifatnya harian, 1 kali 24 jam tuh. Kalau pesan nggak segera dibayar ya besoknya pasti sudah hilang. Dan update terus setiap hari. Ketersediaan tiket itu melalui saluran-saluran yang ada di Facebooknya juga, saya juga kadang-kadang suka update di WhatsApp saya sendiri, di Facebook saya juga pribadi, semua terupdate sehingga teman-teman tahu berapa kondisi tiket, bukan pesan loh, tapi sudah beli tiket, bukan nyantumkan nama, bukan nyantumin nama doang, tapi tiket itu sudah terbayar, uangnya sekarang sudah 90% sudah masuk ke rekening saya. Ya di rekening di prasasti sudah 90%, bukan nama doang ya, jadi sudah sama duit-duitnya ya. Dan itu nggak ada istilah refund ya? Oh burungnya begini atau gitu? Nggak ada istilah begitu ya? Saya lebih mengedepankan satu bahasa dulu, disiplin. Jadi saya ini kan pemain lama ini. Saya ini ya mungkin kira-kira juga punya sifat ya juga kurang baik, tapi di belakang-belakang ini enggak deh. Jadi kalau sudah pesen malu kadang-kadang kalau mamanya nggak beli, tapi burungnya kondisinya juga nggak siap. Kalau dulu saya pesan nomor 1, tapi saya bayar bisa belakangan. Nah ini yang akhirnya saya mencoba membuat memberikan suatu pengajaran yang baru ya. Saya memberikan suatu aturan main yang baru. Kalau memang saya rasakan teman-teman burungnya nggak cuma 1 ya, pasti ada beberapa lah, satu pemain itu pasti dia punya 1, 2, 3, walaupun ada yang utama, ada yang lapis ke-1 dan kedua, ketiga, tetapi beli tiket adalah merupakan satu keharusan yang harus didahulukan apabila kita memang semangat sebagai pemain yang bisa dibilang hitungannya yang fight. Artinya sistem yang disiplin seperti ini untuk pemesanan tiket, pembelian tiket juga mungkin berdampak kepada transaksi burung ya? Karena ketika dia sudah beli, burungnya nggak kondisi, otomatis dia harus cari dong. Banyak yang di variabel-variabel yang diuntungkan juga terkait di situ. Ya kadang-kadang juga ada yang pinjam juga kan. Ada yang pinjam juga. Sah aja kalau di prasasti ya? Sah-sah aja kalau sah aja, nggak ada masalah. Kamu punya tiket, kamu beli tiket, saya akan nilai burung Anda semua. Artinya bahasa penyamaan tanggal dengan kegiatannya salah satu komunitas besar tersebut, kita sebut SMM, memang upaya untuk mengakomodir teman-teman prasasti geng ini ya? Bukan prasasti geng doang, tetapi teman-teman yang memang belum berkesempatan untuk main. Dia tahu dia mau main di SMM, dia kalah. Ya ngapain harus main, mohon maaf ya, ngapain harus melawan burung-burung yang kaliber, kan setor
uang doang, kan konyol gitu loh. Ya, saya mencoba menampung itu. Ya. Saya mencoba menampung itu, walaupun saya juga tidak bisa menutup kemungkinan burung-burung yang kaliber nanti juga nyelintut bisa masuk ke tempat saya itu kan. Saya juga nggak bisa. Tetapi kan ada niatan dari saya menangkap sebuah aspirasi yang memang yang saya kumpulkan itu tadi, sehingga penjualan tiket pada waktu kami masih duduk berdampingan, ya sampai sekarang duduk berdampingan dengan kegiatan yang berbeda jadwalnya, itu rating penjualan juga menurun. Oh, ini data yang bicara ya? Saya selalu menggunakan bahasa evaluasi ya, mungkin di tempat-tempat yang lainnya itu nggak sama ya, karena saya ini orang yang juga IT banget gitu. Jadi saya semuanya ngomong sama data ya. Ini kasih kalau boleh lihat saya pakai evaluasi nih di sini. Setiap kali penjualan tiket ya, ini kebetulan evaluasi ini berdasarkan evaluasi waktu latberan. Jadi program-program di 2 minggu, 3 minggunya selalu saya otak-atik melalui satu bahasa evaluasi dari flowchart ini bisa kelihatan. Penjualan kelihatan naik turun penjualan itu kelihatan banget sama saya sehingga saya selalu memikir dan memutar otak untuk membuat suatu program-program gebrakan, bukan mencari perhatian, bukan caper, enggak. Tetapi saat ini kan orang ini sudah dihadapkan pada suatu bahasa teknologi yang modern ya. Kita juga secara pemahaman terkait dengan IT ya juga semakin tinggi. Nah, saya coba mengcombine itu semua menjadikan satu bahasa evaluasi untuknya saya ke depannya itu untuk menjalankan ini semua berdasarkan program dan data. Jadi bahasanya modernisasi lomba burung. Ya, bisa dikatakan. Lomba burungnya tetap tradisional, tetap penilaian irama lagu dan lain-lain itu, tapi sistem pelaksanaan penilaiannya sudah nggak tradisional dong. Sekarang kalau dibilang kita belum masuk ke sana kan. Kita juga sudah bergeser dari era kolosal. Ya. Kita juga sudah bergeser dengan cara penilaian dengan sistem baru G24. Kita coba memasukkan instrumen penilaian berdasarkan menggunakan tablet, semuanya bisa kelihatan jelas dan di input semuanya itu bukan gaya-gayaan. Itu semua kalau umpamanya dikasih kalau boleh saya bocori, saya bisa menghemat sampai dengan 5 menit. Di setiap sesinya dengan penggunaan penilaian juri langsung berdasarkan tablet. Jadi dulu 19 menit tim. 19 menit itu setiap sesinya. Bahkan mungkin kalau yang masih ada konvensionalnya begini bisa sampai 22 menit sampai nunggu antrian loh ya. Mulai dari burung itu nungguan antrian sampai naik di gantangan sampai turun penilaian rekapitulasi baru keluar itu 22 menit. Sedangkan prasasti sendiri sekarang sudah 15 menit. Jadi mulai kamu masuk sampai 10 menit burung lomba, sampai dengan kamu keluar setelah hasil penilaian cuma 15 menit doang. Berarti sudah saya reduce sudah sangat saya reduce timingnya itu sudah sangat luar biasa. Maka saya sudah memastikan setiap kali gelaran mulai sesi 1 sampai dengan sesi 20 atau 21 yang saya lombakan semuanya pasti sebelum jam 5 sore. Itu sudah terpikirkan semua oleh kami. Ya, saya juga orang yang suka berpikir ya, saya juga senang otak-atik. Sehingga saya terus cari cara untuk bukan hanya menurunkan harga tiket, tetapi bagaimana jalannya lomba ini juga bisa cepat. Mereka teman-teman ya juga tidak terlalu lama bisa kembali ke rumah, apalagi yang perjalanan luar kota, tidak terlalu malam balik sampai dengan di rumah. Oke. Break dulu.